pengaruh HP yang begitu kuat ya, membuat mereka itu sangat mudah menangkap hal-hal Hmm. yang kurang baik, sehingga mereka mengambil nilai-nilai dari luar begitu dengan mudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Hari ini saya kedatangan seorang pimpinan satuan pendidikan, yaitu Kepala SMA Negeri 6 Bandung, yang juga merangkap menjadi PLH di SMA Negeri 4 Bandung. Beliau adalah Dr. Andes Sucipta MPD. Apa kabar Pak Sucipta? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Selamat berjumpa di Kang Pranata Official. Ya, terima kasih. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng agar kita senantiasa bisa bersilaturahmi dalam frekuensi yang sama, membahas isu-isu pendidikan. Pemirsa, kebijakan Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi atau KDM, yang menetapkan masuk sekolah mulai tahun ajaran 2025-2026, yaitu jam 6.30 pagi, menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Bahkan salah seorang YouTuber yang mengaku dirinya sebagai ahli neuroscience mewanti-wanti bahwa anak masuk sekolah pagi itu akan berpengaruh terhadap otak anak. Apakah benar apa tidak? Saya kira perlu kita kaji. Karena bagi seorang beragama Islam, umpamanya, bangun pagi itu jam 4.30 sebuah keniscayaan. Dan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap anak. Bahkan menjadikan mereka berdisiplin. Tetapi implementasi untuk satuan pendidikan untuk sekolah, bagaimana mereka menghadap kendala dan solusinya, kita akan berbicara dengan Pak Dr. Sucipta MPD. Baik, Pak Sucipta, ya, Ya. menurut Bapak integrasi apa yang menjadi dasar kebijakan diterapkannya kebijakan masuk sekolah jam 6.30 di sekolah? Penerapan kebijakan jam 6.30 masuk sekolah itu hal yang sangat bagus. Ya, Karena saya melihat adanya program dari Pancawalya yang mana diluncurkan ini eh, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh leluhur-leluhur kita di Jawa Barat, Pak. ya, Yang membentuk siswa menjadi cager, bager, pinter, benar, singer. benar. Iya, Ya, itu yang pertama. Jadi sesuai sekali dengan apa yang sudah diluncurkan oleh orang tua kita zaman dulu. Kemudian yang kedua, memang seperti apa yang disampaikan dalam PP 87 itu mengenai pengembangan pendidikan karakter ya, yang kemudian diimplementasikan, dilaksanakan di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018. ya, Itu di sana ada 18 poin untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Dan ini nampaknya eh, sangat 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 apa namanya sangat berkaitan ya. Sangat berkaitan dengan apa yang diluncurkan oleh Provinsi Jawa Barat mengenai jam belajar itu masuk jam 6:30 ya. Nah, baik. saya melihat beberapa poin Pak di Permendikbud ini bahwa dari ke-18 itu eh, terangkum di dalam sebetulnya ada beberapa ya. Di antaranya Hmm, adalah ada nasionalisme, ya, ya, kemudian di sana ada bermasyarakat, kemudian di sana ada religius gitu. ya, Jadi maksudnya bahwa dengan eh, belajar jam 6:30 itu, maka akan membuat anak itu membiasakan bangun pagi ya. gitu. Termasuk juga mungkin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Betul, betul, betul sekali Pak, Nah, betul. Pak, Pak Kepala Sekolah, bagaimana sosialisasi di sekolah yang Bapak pimpin ini? Apa ada penolakan? Apa ada kendala? Begini Pak, eh sebetulnya di sekolah kami Pak, di kedua Ya, sekolah ini hmm. kegiatan masuk belajar jam 6:30 itu berlangsung lama Pak, udah lama sekali, Oh, bukan udah barang lama baru sekali. ya? Bukan barang baru. Sehingga Baik. saat ini disosialisasikan, terutama untuk siswa baru ya Pak ya. Kalau Ya, untuk kelas 11, 12, nampaknya udah hampir nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk kelas 10, barangkali perubahan ketika dia di SMP ya, baru ya, masuk ke SMA, diterapkan jam ya, 6:30. Ya, ya, ada beberapa kendala ya, seperti
mungkin kesiangan, tidak terbiasa Ya. bangun pagi, gitu. Itu, tapi itu sebetulnya hal klasik yang lama-lama kelamaan mereka nanti akan terbiasa juga sih. Tidak ada Ala penolakan bi sama sekali. ala bisa karena biasa ya. Betul, betul sekali. Bagaimana Bapak menerapkan kebijakan ini di sekolah? Kebetulan Bapak kan memimpin dua sekolah ya. eh Nah, ini tentunya harus menjadi satu momen yang bagus ya buat ya. mereka. Karena itu jadi ini tata tertib, Pak, untuk siswa Hmm, dan ini dibahas sebetulnya untuk ya. semua warga sekolah dan dicantumkan di dalam kalau dibilang buku manajemen sekolah, Pak, atau sebut buku putihnya sekolah. Jadi Oh, jam berapa guru harus datang, ya ya, kemudian cantumkan di sana tata tertib siswa jam setengah tujuh memang harus sudah ada di sekolah. ya. Apa ada kendala atau hambatan dan bagaimana Pak Sucipta mengatasinya? Kendalanya sih secara umum, Pak, karena Hmm. proses pembiasaan ini memerlukan pengorbanan rasa yang tadinya biasanya bangun agak siang, ya datang agak apa santai. Sekarang tentu harus sedikit gercep. Dia harus bangun subuh. Hmm. Jadi Gerak hal-hal cepat seperti ya. betul, hal datang kesiangan itu sudah biasa terjadi. Tetapi itu bisa kami atasi dengan yang pertama memberikan pemahaman, diskusi, apa sih manfaatnya bangun pagi itu? Apa manfaatnya Baik, setengah tujuh? Gitu. baik. Pak Kepala Sekolah, kendala apa yang Bapak hadapi dalam penerapan Pancawaluya di sekolah Bapak? Dan bagaimana solusinya? Coba kalau bisa uraikan satu persatu, mulai dari cager dulu. Ya, nggak siap. Kalau melihat dari itu kan cager itu artinya dia berhubungan dengan fisik sehat, ya. Ya, Jadi memang kendala untuk membuat anak sekarang ini, Kang, ya, membuat anak paham bagaimana ya, dia tahu tahu tentang dirinya supaya sehat. ya. Kendalanya itu adalah Sehat mereka jasmani dan rohani tentunya ya. betul jasmani dan Ya, rohani, ya. ya. Nah, mereka yang pertama itu mereka sangat suka jajan di jalan, sangat suka jajan di jalan gitu. Kemudian kita kan tidak tahu jajan di jalan seperti apa ya, sehat dan tidaknya. Oleh karena Hmm. itu kami mencoba mereka itu untuk diinstruksikan supaya membawa bekal sendiri. Tentu kalau yang dibuat Oh, oleh orang tuanya sehat makanannya. ya. Ya, Terjamin ya. iya betul. Kemudian Baik. untuk rohani eh, membangkitkan kemauan mereka, kesadaran mereka untuk mau beribadah dengan baik. Oleh karena itu upaya yang kami lakukan, Kang, di sekolah itu di dalam pembiasaan kami itu mengadakan acara yang pertama berdoa, dipimpin Ya, oleh siswa dari sentral. Yang kedua mengaji. Kemudian pagi-pagi ya. iya, dan ada sholat duha bergiliran setiap hari. Masya Allah. Alhamdulillah, Ya. itu membangun. Bahkan kalau di enam sendiri di hari Jumat itu ada Jumat mengaji malahan. Gitu. Hmm, hmm, Dan hmm. untuk yang non Muslim disediakan tempat khusus untuk pimpinan mereka. Gitu. Ada sholat berjamaah juga ya. Iya, setiap sholat lohor, asar, Jumatan itu berjemaah. Ya, baik. Sekarang yang bagaimana dengan yang bager? Bager. Kalau bager itu mengarah kepada bagaimana dia barangkali respect ya terhadap lingkungan Hmm, hmm, sekitar, kemudian hmm, terhadap teman, hmm. empati. Nah, Ya, ini yang dikhawatirkan sekarang ini, Kang, pengaruh HP yang begitu kuat ya, sehingga banyak sekali apa tuh? tontonan-tontonan yang membuat mereka itu anak-anak sangat mudah apa namanya menangkap Hmm, tayangan-tayangan yang berbau kekerasan, hal-hal hmm, yang kurang baik, sehingga mereka eh, mengambil nilai-nilai dari luar begitu dengan mudahnya, yang pada akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku kasar, kurang hmm, empati, ya. hmm. Nah, upaya yang Tidak kami lakukan, beretika ya. iya betul, betul. Etika hormat terhadap guru, kemudian kurang 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 nyaah kalau bahasa Sunda mah kita lah, kurang Ya, nyaah karena rencangan. ya. Padahal, Nah, padahal budaya kita itu, etika kita itu lewat pun harus punten. terus, Punten itu juga dengan nada yang sangat halus. iya betul. Sebab kalau tidak punten, kalau lewat begitu saja, orang Sunda itu sudah hus, hayam gitu ya kan. Budaya itu juga di anu ya, bager itu dalam pengertian dia berakhlak ya, Betul, sehat, beretika, iya, disiplin, nah, komunikatif juga begitu ya. iya betul. Itu ada kendalanya karena banyak sekarang orang menggunakan anak-anak menggunakan HP.
Iya. Apa diizinkan juga pakai bawa HP ke kelas? Nah, sekarang kami juga memberlakukan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk pembatasan HP, artinya Hmm. HP bukan tidak dibawa ke sekolah, silahkan Hmm. dibawa. Tetapi ketika di kelas, kami menyediakan kotak HP. Jadi ketika Oh, pembelajaran disimpan HP-nya, ya, tetapi ketika guru memintanya untuk menggunakan HP, dipersilakan untuk pembelajaran. Tapi kalau udah nggak ada pakaian pembelajaran, dimasukin lagi HP-nya dalam kotaknya. baik. Mereka lebih ke buku. Ke buku ya, Iya, betul. balik ke asal ya. Iya. Bagaimana dengan benernya, Kang? eh, untuk menjadi siswa yang benar, artinya eh, bagaimana memposisikan siswa itu pada posisi, pada koridor aturan-aturan. Dia paham tentang bagaimana di sekolah, bagaimana ketika belajar, bagaimana dia mengambil sikap atau mensikapi berbagai permasalahan secara benar. Nah, mereka memang inginnya main pintas, Pak. Jadi malas untuk berpikir, eh, godaannya barangkali terlalu banyak ya. Kalau orang bilang betul atau tidak ya mengenai Gen Z ini sekarang ini sangat Ah, mudah sekali mengambil keputusan. Nah, ya, dikhawatirkan di sini memang bertindak yang kurang bagus ya. Artinya main jalan pintas aja untuk mengambil keputusan. ya, Dikhawatirkan bullying dan sebagainya ya, karena pengaruh-pengaruh dari melalui internet dan sebagainya gitu. ya. Nah, oleh karena itu supaya mereka bisa bertindak dengan benar, maka apapun kegiatan di sekolah itu jadi kami eh, terus-menerus di dalam setiap sesi kegiatan di sekolah ini mengedepankan seperti belajar, mengedepankan kejujuran, Hmm. kemandirian, bertanya dengan benar, Ya, dengan sopan. Kemudian kami juga jujur ya. betul jujur. Kemudian Hmm. kami juga mengadakan sosialisasi tentang bullying, Hmm. eh, kekerasan seksual supaya mereka juga paham bagaimana Ya. berbuat bager dengan benar gitu. Bagaimana dengan Pak Kepala Sekolah? Bagaimana dengan konsep pinter? Pinter. Ya. Tentu ini berkaitan dengan pengetahuan mereka di antaranya. Hmm. Memang kendalanya adalah bahwa anak itu malas membaca, Kang. Karena ada HP ya. Malas membaca, malas berdiskusi gitu. Oleh karena itu Ah. kami membuat pojok baca. Jadi kalau ke perpustakaan malas, ya udah bukunya didekatkan ke mereka kan. Oh, Dekatkan. keren Jadi tuh. mereka tinggal ngambil. Kalau buku pelajaran mereka malas baca, ya kami Hmm. sediakan buku-buku mungkin novel yang mereka sukai. Ya. Hmm. Tapi yang mengandung Ya, nilai-nilai pendidikan buat mereka gitu. Jadi ya. didekatkan saja. Pojok baca. Buku-buku didekatkan kepada siswa ya. Iya, Buat kelompok-kelompok kecil supaya mereka aktif membaca ya. iya gitu. Ya. Baik. Dan di Terakhir samping itu dengan juga, konsep Kang, Singer nih, Kang. nah, Singer ini ya. Kalau Singer ini tentu berkaitan dengan inovasi ya. Hmm. Kemampuan anak kreatif di dalam memecahkan masalah. Dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan apa namanya ANBK ya. Asesmen Hmm. kompetensi berbasis komputer. Studi kasus di dalamnya. Nah, oleh Hmm. karena itu di sekolah juga diupayakan kepada guru itu untuk membuat soal-soal yang bersifat studi kasus agar mereka eh, Hmm. mau untuk membaca dan berpikir untuk memecahkan Ya. masalah. Ya, Pak Kepala Sekolah, kalau orang tua kita itu ketika bicara singer, itu kan bicara terampil ya, Terampil, betul. bicara Ya, tangguh ya. betul. Bagaimana dengan tangguh nih? Generasi Z ini kok nampaknya agak kurang tangguh nih. Itu sebuah kendala. Bagaimana upaya sekolah untuk menjadikan supaya anak nih tangguh dan terampil? Program berangkat atau tiba di sekolah jam 6.30 ini merupakan upaya bagus, Kang, Ya, untuk membuat mereka menjadi tangguh. Jadi ketika mereka rumahnya jauh, artinya kan dia harus bangun pagi, bangun lebih pagi. ya, Dia harus siap untuk itu. Tidak menyerah dengan bangun tidak pagi mudah gitu. menyerah ya. Betul. Dia harus berjuang untuk bisa karena di balik itu semua ada kemanfaatan yang luar biasa banyaknya gitu. Betul, Untuk betul. eh, disiplin Hmm. dengan tahu setengah tujuh di sekolah berarti dia mewujudkan sebagai siswa yang tanggung jawab. Baik, baik. Saya dulu waktu sekolah SD itu 2 kilo dari rumah ke sekolah itu. Wah, iya, Di SMA juga begitu. iya, Dua iya. kilo, 2 kilo itu dijalani dengan cara santai dan beramai-ramai. Banyak teman-teman yang jalan bersama-sama. Ya, itu yang membuat kita tangguh juga. Ya.
Iya, betul. Pak Kepa, eh, ini diskusi yang sangat menarik. Memang banyak kendala untuk penerapan khususnya Pancawaluya yang lima dasar-dasar ya yang diterapkan oleh eh, para inohong, para leluhur kita, ya, Iya, para karuhun kita bahwa di tanah Sunda itu ada budaya lokal, ada local wisdom, yaitu Pancawaluya, 5 tata kehidupan yang digabungkan dengan pendidikan karakter Pancasila dan juga 7 kebiasaan Indonesia, anak-anak Indonesia hebat. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan Kepala SMA Negeri 6 yang sekarang sedang merangkap menjadi Kepala SMA Negeri 4 juga di Kota Madya Bandung yang membahas tentang bagaimana kendala penerapan jam 6.30 di sekolah di SMA yang berada di Kota Madya Bandung. Semoga informasi dari beliau itu bermanfaat untuk kita. Bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasikan di sekolah. Tentu saja banyak kendala, tetapi sekolah harus tetap berjalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Kepala Sekolah, Pak Dr. Anas Sucipta MPD, kami berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak untuk menyampaikan bahan yang sangat bagus yang dinantikan oleh masyarakat Jawa Barat bahwa jam 6.30 masuk sekolah itu bukan hal yang berat, tetapi itu pembentukan karakter anak-anak didik. Demikian Pak Mirsa, jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Tetap bunyikan tanda lonceng agar kita tetap bersilaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.